Saudara, kami hadirkan informasi terbaru dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang hari ini memantau ketersediaan stok BBM. Masih dalam taraf minimal standar nasional, baik itu solar maupun bensin. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bertahan berapa lama itu, Pak? Cadangan itu bertahan berapa lama? Cadangan minyak kita, storage-nya itu kan minimal 21-24 hari. Tetapi itu kan dia datang dan berganti terus. Jadi hari ini ada yang keluar 3 hari, nanti ada yang masuk lagi. Karena kita mengoptimalkan kilang-kilang kita yang ada di Indonesia dan impor kita di negara-negara lain. Kita juga tahu bahwa 20% dari pun kita, itu kita ambil dari Selat Hormuz. Sekarang kita sudah switch ke tempat lain dan pasokannya sekarang insya Allah sudah mulai membaik. Jadi mohon doanya saja. Insya Allah clear lah. Ya. Pak, ada pembatasan pembelian BBM nggak, Pak, di SPBU? Ada pembatasan nggak? Saya ingin menyampaikan bahwa tolong kita memakai energi dengan bijak. Tolong SPBU ini bukan untuk industri. Tolong dipakai dengan bijaksana. Kalau satu hari katakanlah cukup, contoh ya, cukup 30 liter, 40 liter, yang cukup. Tidak usah ada rasa panik buying. Tidak perlu ada. Jadi patuhlah dengan secukupnya. Jangan sampai masih ada yang ngantri di SPBU mobil-mobil trek, padahal isinya bukan untuk ngangkut, tetapi itu habis itu diantri, habis dijual lagi. Ya ini saya tinggal terus lapangan. Saya mohon dalam kondisi kayak begini, saudara-saudara saya sebagai air, kita harus sama-sama bijak untuk bagaimana menghadapi krisis global yang ada. Ya, Pak, kalau ada upaya-upaya penimbunan BBM, Pak, di pemakaian tertentu, seperti apa nanti? Saya mohon kepada saudara-saudara saya yang oknum melakukan penimbunan, mohon lihatlah Ibu Pertiwi sekarang lagi membutuhkan anak-anak yang Pertiwi yang bijak. Kalau kita cinta negara kita, kalau kita cinta rakyat kita, janganlah kita melakukan hal-hal yang bisa seperti itu untuk dilakukan. Cara-cara itu saya mohon adalah jangan kita lanjutkan. Ya. Jadi pemerintah membutuhkan hubungan dari berbagai pihak yang termasuk masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah, rakyat pun tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak, semua stakeholder. Saya mengajak, ayo kita sama-sama semua untuk kita mengawal negara kita. Kami bisa mendatangkan minyak seperti apa yang telah kami lakukan dalam waktu beberapa bulan terakhir dalam kondisi krisis. Tetapi kalau rakyat tidak bisa memakai ini dengan bijak, ya berarti kan tidak saling mendukung. Itu kira-kira. Ya. Jadi kami saling mendukung dengan rakyat. Saya pikir Bapak Ibu semua, demikian. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim, semua stakeholder yang di sektor energi yang telah menjalankan Hari Raya Idul Fitri dan arus mudik balik. Saya pikir insya Allah dengan baik, karena tidak ada antrian yang terlalu SPBU. Semua juga mobil listrik dilayani dengan baik. Kemudian LPG juga terlayani dengan baik selama masa Lebaran, dan solar pun dengan baik. Dengan harga yang alhamdulillah sampai sekarang belum ada kenaikan. Kita belum menaikkan harga. Doakan kami dari pemerintah khususnya untuk subsidi, sampai semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari atau bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat. Jadi sangat untuk subsidi. Jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus-menerus untuk mencari solusi yang terbaik, sekalipun krisis, tapi tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaan ini. Demikian, terima kasih kalau sudah tidak ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih ya. Iya ya. Terima kasih. Itu dia tadi pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia
yang menyebut soal pasokan atau cadangan BBM nasional aman. Kemudian masyarakat diimbau untuk tidak panik buying. Memang ada pasokan BBM 21 hingga 24 hari ke depan. Kemudian juga soal harga BBM dijamin memastikan harga BBM masih normal hingga saat ini. Kita kembali ke informasi soal serangan dan konflik di Timur Tengah. Saudara, serangan Israel ke Lebanon juga masih terus berjalan. Kepulan asap membumbung dari kota Al-Qailah di distrik Tyre di Lebanon Selatan setelah dihantam serangan Israel Rabu waktu setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut 22 orang tewas dalam 24 jam terakhir. Sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang Israel memperluas wilayah yang dikuasainya di sepanjang perbatasan Lebanon Selatan. Pertempuran dengan Hizbullah terus berlanjut dan pasukan Israel terus menguasai banyak desa di daerah perbatasan. Pentagon diperkirakan akan mengirim 3.000 pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke Timur Tengah. Rencana pengerahan pasukan itu muncul di saat Presiden Donald Trump berbicara tentang kemungkinan kesepakatan dengan Tehran untuk mengakhiri perang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah menyiapkan rencana terperinci untuk kemungkinan pengerahan pasukan darat di Iran sebagai salah satu skenario militer di tengah meningkatnya konflik Timur Tengah. Get in. Bantu aku masuk. Soal naiknya harga bahan bakar minyak saat perang di dalam negeri Amerika Serikat, Gedung Putih mengklaim harga bahan bakar di Amerika akan kembali turun setelah operasi militer berakhir. David juga membandingkan kondisi sekarang dengan masa pemerintahan Presiden Biden. Temporary short-term fluctuation in gas prices. The president has said once these combat operations are over, this administration is going to continue to unleash American energy dominance. We're continuing to do that every day, and we're going to see prices at the pump go back down just as we have over the past year because of this president. And don't think for 1 second if the Democrats had their way, gas prices would be as they were under the previous administration. Tetaplah di Kompas Petang, saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi arus balik di kilometer 188 Palimanan Tol Cipali macet. Kendaraan mengantre panjang sebelum masuk tol Palimanan Kanci.